Salam sehat dan tangguh buat saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di hari Kamis ini dalam perjalanan hidup kita 5 Agustus 2021. Sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami mau belajar kembali firman-Mu Tuhan untuk menerangi hidup kami, terlebih lagi supaya mata kami boleh berhikmat untuk melihat situasi, keadaan, dan tantangan hidup yang kami jalani hari ini Tuhan. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku, renungan pagi di hari Kamis kali ini bertajuk Mata Orang Berhikmat. Kamis 5 Agustus 2021. Teks bacaan diambil dari kitab Pengkhotbah 2 ayat 14, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskannya demikian. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Kitab Pengkhotbah mengajak kita mengkritisi hidup ini. Bagaimana seseorang memaknai kesusahan sekaligus kesuksesan yang nantinya diraih dalam hidup ini. Jika keberhasilan hanya bertujuan untuk kegirangan dan sukacita, bahkan pujian diri, maka Kitab Pengkhotbah menyebutnya ini adalah kesia-siaan, bahkan dianggap kebodohan. Coba kita lihat dalam Pengkhotbah 2 ayat sebelumnya, yaitu ayat 2. Menuturkan tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Saudara-saudaraku, perlu juga kita ketahui kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo sendiri adalah kitab yang hadir dalam banyak keberhasilan, namun juga men-sharekan, membagikan pengalamannya kepada banyak orang. Di dalamnya tidak bangga atas pencapaian diri sendiri, tetapi mempertanyakan lebih dalam lagi, apa arti dibalik semua yang diraih. Kalau kita mau baca keseluruhan pasal 2 ayat 1-7, Salomo merenungkan perjalanan hidupnya, perjalanan imannya. Salomo bahkan bertanya pada diri sendiri, apa makna dibalik keberhasilan yang diraih? Lalu dia mau menikmati dan merefleksikan dirinya, seperti yang diutarakan dalam Pengkhotbah 2 ayat 3-9. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku.
Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari apapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Hikmatku tetap tinggal padaku. Hikmatku tinggal tetap padaku. Saudara-saudara, apa yang disampaikan Raja Salomo tentang kesuksesan yang dicapai, satu hal yang harus dipelihara adalah berhikmat. Orang berhikmat menaruh matanya di kepala. Ibarat pelita yang menerangi sekitar, demikianlah fungsi mata untuk melihat dan memandang jauh ke depan, memaknai kehidupan ini. Amat berbeda dengan orang yang bodoh dan bebal. Mereka gelap mata dan tidak menggunakan akal sehat menjalani kehidupan ini. Sedikit saja berhasil, sudah membual sampai ke langit, menyombongkan diri, dan cepat puas diri. Orang yang bodoh gelap mata, matanya buta dan ketertinggalan dalam dirinya. Jadikanlah saudara-saudara mata di kepala. Suatu nasihat dari pengkhotbah yang menempatkan mata pada tempatnya agar berfungsi dengan baik. Pengkhotbah menegaskan orang berhikmat akan menaruh mata di kepala. Suatu ungkapan menjelaskan seseorang menjalani kehidupan ini memakai akal sehat. Seperti orang yang membawa pelita saat berjalan. Pelitanya yang ditaruh di atas agar dapat menerangi sekitarnya. Pelita demikian akan menerangi jalan yang dia tempuh. Matanya akan melihat yang hendak dipakai dan dia pun tidak terantut. Sebaliknya, orang yang bodoh akan berjalan tanpa pelita, meraba-raba jalannya dalam kegelapan. Yesus menegaskan apa yang disampaikan kitab pengkhotbah ini. Coba kita bandingkan dengan Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata yang melihat dengan terang akan menuntun memilih jalan kehidupan. Karena itu, baiklah kita memakai mata kita dengan hikmat dari Tuhan. Selamat berkarya di pusaran zaman. Tetap patuhi dan ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berpacu untuk menjalani kehidupan kami. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Agar hikmat-Mu menolong kehidupan kami. Izinkan kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Dan imanku berkata